Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan beberapa hal mengenai hakikat manusia dalam pendidikan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Silvanatul Hikmah. Yang kedua, Zida Rifadatul Hanif. Dan yang ketiga, Fitria Afriani. Memasuki materi, yang pertama sifat hakikat manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Mereka saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bertahan hidup dan melakukan sebuah pekerjaan yang bermanfaat bagi mereka. Mereka dikaruniai oleh Sang Pencipta sebuah pemikiran yang sangat sempurna, sehingga mereka bisa berpikir secara kreatif dan imajinatif. Maka dari sekian banyak manusia, banyak yang belum kita ketahui tentang sifat hakikat manusia itu seperti apa. Pengertian sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya, bentuknya bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakan segalanya. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primat atau kera. Dikatakan sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividualan. Manusia lahir di dunia ini telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu setiap orang mempunyai perbedaan dengan orang lain, memiliki kepribadian yang tidak dimiliki oleh orang lain, serta setiap orang memiliki sikap dan pilihan sendiri yang dipertanggungjawabkan sendiri. Mereka juga bisa menjadi siapapun sesuai kehendak mereka dengan berpedoman pada perkataan orang Jawa. Ing ngarsa sumtulodo, artinya menjadi seorang pemimpin harus menjadi suri tauladan. Ing madya bangun karso, artinya seseorang yang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan dan menggugah semangat. Dan yang terakhir, tutwuri handayani, artinya seseorang memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dua, dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi dan pada hakikatnya di dalam diri setiap manusia ada unsur saling memberi dan menerima. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah sebuah etika yang mencerminkan kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Manusia yang memiliki sifat tersebut dapat diartikan sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai norma dalam perbuatannya. Nilai heteromo yang bersifat kolektif atau kebaikan menurut kelompok, dan nilai keagamaan yang berasal dari Tuhan. Pendidikan kesusilaan berarti menanamkan kesadaran dan kesediaan melakukan kewajiban di samping menerima hak dan peserta didik. Yang keempat yaitu dimensi keberagamaan.
Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau indranya, ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Maka, dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan agama. Hakikat manusia dalam pandangan Islam. Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia, ciptaan Allah, memberikan makna bahwa pencipta merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik mengenai kondisi maupun makna penciptaannya. Manusia tidak mempunyai peran apapun dalam proses dan hasil penciptaan dirinya. Oleh karena itu, ketidakmampuan manusia itu merupakan peringatan bagi manusia. Manusia ada untuk berbuat yang baik dan membahagiakan manusia. Artinya manusia ada untuk mengadakan sesuatu yang benar dan bermanfaat. Dari sanalah muncullah segala bentuk karya manusia meliputi kreativitas dan dinamika. Di dalam kehidupannya, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Dalam diri manusia ada kesadaran untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Dimensi hakikat manusia dan perkembangannya. Dari wujud keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesusilaan, kesosialan, dan keberagamaan, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Semua dimensi harus dilayani dengan baik dan tidak terjadi pengabaian terhadap salah satunya. Dari arah perkembangannya, keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan pada perkembangan manusia tersebut. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya pengenalan sifat hakikat manusia beserta dimensi-dimensinya, dengan tujuan agar didapatkan pengenalan dan kemudahan dalam berinteraksi dengan peserta didiknya. Karena sasaran dari pendidikan adalah manusia yang merupakan makhluk paling sempurna, kewajiban dan hak serta kemampuan menghayati kebahagiaan. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi atau perkataan yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.